Ajian Setrum CIGARET, Misteri Hilangnya Pendaki 2. Posko pendaftaran untuk naik ke puncak ramai dipadati warga dan juga beberapa polisi desa yang bertugas di sekitar area tersebut. Beberapa pendaki yang hendak naik ke puncak dan melakukan simaksi pendaftaran sempat terhenti sejenak, dikarenakan para penjaga mengurus laporan mengenai hilangnya salah satu pendaki yang terpisah dari rombongan. Aku dan Kang Aji langsung menghampiri rombongan tersebut yang berjumlah 3 orang yang terduduk lemas di pojok posko pendaftaran. Di situ juga terlihat beberapa pendaik lain seperti yang sudah senior menghampiri mereka. Mungkin tujuannya menenangkan, apalagi salah satu dari mereka cewek pasti terpukul banget dia. "Assalamualaikum," kata Kang Aji memberikan salam. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak dengan nada bicaranya yang terdengar lesu. Kang Aji langsung berjongkok di hadapan mereka dan pendaki lain mulai mundur karena jika yang sering mendekati di gunung ini akan kenal dengan Kang Aji jika dia bukan saja tokoh desa namun juga ketua pengurus pendakian yang melewati jalur ini. "Kalian bertiga baik-baik saja, tidak ada yang terlukakan?" tanya Kang Aji tampak basa-basi. Mereka bertiga menggelengkan kepala dengan wajah yang menegang dan terlihat pucat. "Hari sudah mau malam, lebih baik kalian bertiga menginap di rumahku saja, biarkan tim SAR yang mencari, besok baru kita cari bersama-sama," kata Kang Aji berusaha sikap ramah. Mereka bertiga hanya menganggukkan kepala mengiyakan apa yang dikatakan Kang Aji, tubuhnya masih tampak lemas dan lesu. "Mari," kata Kang Aji mengajak mereka berdiri dan memberikan uluran tangan pada salah satu cewek. "Ayo, lanjut," kata Kang Aji mempertegas. Iya, si cewek langsung meraih tangan Kang Aji dan segera berdiri lalu diikuti oleh kedua cowok di sampingnya. "Kang, aku di sini dulu, pengen lihat-lihat saja," kataku pada Kang Aji. Kang Aji menganggukkan kepala dan langsung berlalu meninggalkan aku yang masih berada di posko sedangkan Kang Aji sembari merangkul cewek tersebut dan kedua cowok di belakangnya pergi menuju rumahnya yang tidak jauh dari posko pendaftaran pendaki. Wesss. Angin sore tiba-tiba datang dan menyentuh kulitku sampai bulu tanganku berdiri. "Awa, apa itu?" gumamku ketika melihat awa gelap menyelubungi pendaki yang dibawa Kang Aji. Melihat hal tersebut seketika bulu kuduku semakin berdiri dan tubuhku menjadi bergetar hebat. "Kamu bisa melihatnya?" tiba-tiba saja terdengar suara yang berbisik di telingaku. Secara refleks aku langsung menengok ke belakang dan tidak ada siapa-siapa yang terlihat, hanya kerumunan yang mengantri di simaksi pendaftaran. Rasanya ada sesuatu yang aneh, batinku menaruh curiga. "Brak." Suara gebrakan membuatku jantungan. Sesosok tinggi tegap berbulu hitam tiba-tiba saja sudah berada di hadapanku dengan matanya terlihat merah. "Deeg, deeg, deeg." Jantungku berdebar kencang ketika berhadap-hadapan dengan makhluk tersebut, apalagi sesosok tersebut terlihat mengerikan. Aku celingak-celinguk tidak jelas, intinya mematikan apakah orang lain melihatnya juga atau hanya aku saja yang melihat makhluk tersebut. Namun sesuai dugaanku ternyata yang lain tidak ada yang melihat makhluk tinggi besar berbulu hitam tersebut, terlihat dari gerak-gerik orang lain yang tampak biasa saja. "Himim," geramnya terdengar menggelegar, "jangan ganggu tempat ini," lanjut katanya dengan suara yang ditekan dan menyeramkan. Tubuhku semakin bergetar hebat dan jantungku berdebar tidak karuan. Aku berusaha menghindari tatapannya dan tidak ingin mendengarkan apa yang makhluk tersebut katakan. Agak terburu-buru aku langsung meninggalkan posko pendaftaran dan segera mungkin menuju rumah Kang Aji. Namun makhluk tersebut terlihat seperti tengah mengintaiku dari belakang. Asteris. Terdengar azan maghrib dari musola yang berada di seberang perempatan begitu nyaring masuk ke dalam rumah yang tidak cukup besar dengan cat putih yang sudah kusam. Kang Aji mulai siap-siap untuk pergi ke musola sedangkan kulihat 3 pendaki tadi masih terduduk lemas dan wajahnya masih pucat. Jika dipikir-pikir kalau melirik ke arah mereka bertiga rasanya bersuasana tegang. "Mau ikut sholat?"
Tanya Kang Aji ke mereka bertiga. Mereka bertiga saling tatap satu sama lainnya seperti tengah memberi isyarat. Di sini ketegangan semakin terjadi, apalagi kulihat wajah mereka nampak seperti ketakutan setiap kali bertemu mata dengan Kang Aji. Memang aneh sih, tapi seperti itulah keadaannya. Kalau tidak ada aku musola dulu, sambung Kang Aji dan langsung berlalu. Sedangkan aku ngikut saja bersama Kang Aji berjalan di samping sambil ingin kutanyakan soal makhluk besar yang aku temui di posko pendaftaran tadi. Mereka sepertinya trauma, Kang, kataku memulai pembicaraan dengan Kang Aji. Sepertinya begitu, kata Kang Aji dan wajahnya tampak menegang, memang aneh kelihatannya. Oh iya Kang, ada yang ingin aku bicarakan. Perihal apa? Nada bicaranya masih datar, memang suasananya lagi kurang baik sepertinya. Tadi ketika Kang Aji pergi mengantar para pendaki ke rumah, aku melihat awak gelap menyelubungi mereka. Selain itu juga aku melihat makhluk tinggi besar di posko pendaftaran. Jelasku langsung saja memang aku orangnya tidak begitu suka basa-basi. Langkah Kang Aji langsung berhenti dan matanya tajam menatapku, membuatku agak sedikit ngeri dengan Kang Aji. Jangan kamu usik mereka, biarkan aku saja yang mengurusnya, tegas Kang Aji dengan nada bicara yang sedikit ditekan dan kembali melanjutkan perjalanannya agak dipercepat. Sumpah jantungku serasa mau copot ketika mendapati sikap Kang Aji yang langsung berubah menyeramkan. Aku tidak menyangka jika tanggapan dari Kang Aji akan bersikap seperti itu mengenai perkataanku. Namun aku tidak ingin ambil pusing. Mungkin saja Kang Aji juga tengah pusing mengatasi masalah pendaki yang hilang di jalur pendakian yang ia pimpin. Karena jika ada yang hilang pasti ribet urusannya, apalagi dengan para aparat negara, seperti polisi, TNI, atau tim SAR. Asteris. Selesai sholat isya tepatnya, kami kumpul berlima di ruang tamu rumah Kang Aji yang tidak begitu luas dan lampu yang digunakan masih berwarna oranye. Jika dilihat sekilas dengan cat yang agak pudar, ruangan ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditambah lagi ketegangan yang terjadi di antara ketiga pendaki tersebut menambah suasana menjadi menyeramkan. Kalian mau makan dulu? Tawar Kang Aji yang masih terdengar basa-basi. Tidak, kata salah satu dari mereka dan suaranya agak tertahan. Kang Aji mengangguk-anggukan kepala memahami keadaan yang terjadi. Boleh aku bertanya-tanya sebentar perihal temanmu yang hilang? Mendengar apa yang dikatakan Kang Aji, mereka bertiga tampak kaget, bahkan tatapan matanya tampak tajam mengarah pada Kang Aji. Kalau boleh tahu, di mana kalian sempat terpisah dengannya? Tanya Kang Aji langsung saja. Mungkin ia sudah tidak bisa menahan-nahan lagi dan ingin segera mencari pendaki yang hilang tersebut. Sekali lagi wajah tegang dan tampak pucat terlihat di antara mereka bertiga. Bahkan mereka terlihat saling tatap menanyakan satu sama lain mengenai jawabannya. Kami terpisah setelah kami turun dari puncak dan Evan melakukan perjalanan pulang sendiri. Berjanji akan menunggu kami di pos 3, tapi sesampainya di pos 3 Evan tidak ada, hanya tasnya saja yang kami temukan. Jelas salah satu dari mereka yang bernama Dika. Kang Aji mengangguk-anggukan kepalanya lagi kembali mencerna kata-kata dari Dika. Punya rekaman video bersama Evan? Lanjut tanya Kang Aji nampak serius. Sontak saja wajah ketiga pendaki berekspresi lebih kaget lagi mendengarnya. Namun aku paham kenapa Kang Aji meminta rekaman video untuk mendengarkan suara Evan agar ia bisa masuk di mana Evan berada saat ini. Karena setahu aku itulah kemampuan yang dimiliki Kang Aji. Buat apa? Tanya pendaki wanita dengan nada bicaranya agak tinggi. Aku ingin tahu, seperti apa Evan? Kami hanya memiliki fotonya saja. Selama perjalanan kami tidak pernah membuat video. Kembali jelas Rani, yang tidak lain pendaki wanita yang ikut mereka bertiga. Coba aku lihat. Ini, Rani menyerahkan HP-nya pada Kang Aji. Sebentar melihat fotonya, Kang Aji langsung mengembalikan HP ke Rani dan setelah itu, kulihat Kang Aji tampak memejamkan mata sembari mulutnya berkomat kamit membaca mantra.
Secara tiba-tiba suasana rumah menjadi pengap dan kulihat awan hitam mulai menyelubungi Kang Aji. Aku tidak tahu jika aliran energi yang dimiliki Kang Aji begitu gelap, sampai suatu ketika. BELLAR. Lamat-lamat kulihat sesosok harimau mengikat pada tubuh Kang Aji. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.